Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita ingin mengabarkan terkait progres terbaru pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Seperti yang kita ketahui, saat ini progres pembangunan di tahap pertama itu sudah 93%, kurang 7% untuk mencapai 100%. Adapun beberapa proyek tersebut adalah proyek yang masuk di batch pertama atau tahap pertama, itu seperti Istana Garuda, Istana Presiden, kemudian Sumbu Kebangsaan, beberapa unit rumah menteri, dan juga rusun ASN. Nah, itu semua masuk dalam pembangunan tahap pertama. Jadi pembangunan di ibu kota Nusantara ini merupakan salah satu mega proyek yang mana banyak kontraktor-kontraktor yang tertarik untuk menggarap di proyek IKN ini, karena kita ketahui ya, pembangunan di ibu kota Nusantara ini itu adalah pekerjaan yang sifatnya jangka panjang, karena diproyeksikan hingga tahun 2045 menjadi negara maju. Tentunya dari target 2045 itu ada sekitar 5 tahap, mulai dari tahun 2020 hingga 2024 yang itu masuk dalam tahap pertama. Nantinya dilanjut lagi tahap kedua hingga tahap kelima. Nah, jadi sangat banyak proyek-proyek yang saat ini saja di tahap pertama itu ada lebih dari 80 paket pekerjaan. Kemudian yang groundbreaking terbaru itu sudah ada 8 groundbreaking dari 1 sampai 8. Tentunya itu banyak sekali menyerap tenaga kerja. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa lapangan pekerjaan itu menurun atau berkurang, kita bisa mengacu di IKN, itu sangat banyak menyerap tenaga kerja yang saat ini saja sudah puluhan ribu yang diserapnya. Terakhir informasi kemarin kan, sebelum adanya pelaksanaan 17 Agustus yang pembangunannya memang sangat dikebut, itu kabarnya lebih dari 10.000 pekerja. Kalau di media kemarin itu ada yang mengatakan hingga 16.000 pekerja. Nah, sebelum berakhirnya masa pemerintahan Presiden Jokowi pada 20 Oktober mendatang, itu direncanakan bakal ada lagi tuh kegiatan peletakan baru atau groundbreaking investasi di IKN lagi. Padahal itu sudah 8 kali ya. Kabarnya ini yang ke-9 kalinya. Presiden Jokowi itu akan melakukan groundbreaking di IKN lagi. Pasalnya sudah banyak calon investor yang menandatangani LOI atau surat pernyataan minat untuk investasi di IKN yang menyatakan siap melaksanakan groundbreaking. Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai groundbreaking Delonix Nusantara di IKN beberapa waktu lalu, menyampaikan saat ini banyak calon investor yang sudah tanda tangan LOI atau surat pernyataan minat. Nah, kabarnya tidak semua masuk langsung, jadi itu bertahap. Nah, itu ada juga yang masih melihat ekosistem yang baik di IKN, jadi masih wait and see juga apakah nantinya di pemerintahan Pak Prabowo ini pembangunan di IKN akan berjalan mulus atau lancar. Nah, makanya itu mungkin salah satu faktor kenapa investor dari luar negeri masih terbata-bata ya untuk meyakinkan dirinya berinvestasi di IKN. Ya, salah satunya adalah menunggu hasil dari transisi pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Jadi kabarnya dulunya itu ada sekitar 380 investor dari luar negeri yang sudah menyatakan minat untuk melakukan pembangunan di IKN ini.
Nah, hingga saat ini seperti yang kita ketahui bersama, itu baru sekitar ada 3 investor yang resmi menyatakan pembangunan di IKN, seperti dari Rusia, Cina, dan juga Australia.